Kadang-kadang, ya, cerita yang paling besar dan paling dalam itu justru nggak tersaji utuh buat kita. Kisahnya itu tersembunyi di antara petunjuk-petunjuk kecil, dan tugas kitalah untuk merangkainya. Nah, kali ini kita akan coba merangkai sebuah warisan dari satu nama yang gaungnya, wah, masih terasa banget sampai sekarang. Dan inilah titik awal kita. Satu nama, Sunan Gresik. Sebuah nama yang rasanya udah akrab banget nih di telinga kita kan? Apalagi kalau bicara sejarah Tanah Jawa. Tapi, semakin besar sebuah nama, biasanya semakin besar juga pertanyaan di baliknya. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok di balik nama besar ini? Nah, untuk menjawabnya, kita akan bertindak layaknya detektif. Kita akan kumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada dari sumber kita satukan, dan kita lihat gambaran apa yang akan terbentuk. Yuk, kita mulai. Oke, petunjuk pertama kita ternyata ada di namanya sendiri. Karena, coba tebak, tokoh yang kita kenal ini ternyata punya dua identitas. Satu nama untuk perannya di masyarakat, dan satu lagi, ya untuk dirinya sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri, kita punya Sunan Gresik. Ini adalah sebuah gelar, sebuah tanda kehormatan yang terikat pada sebuah tempat. Sunan itu sendiri artinya yang dijunjung tinggi. Tapi di sisi kanan, sumber kita mengungkap nama aslinya, Maulana Malik Ibrahim. Jadi ada dua nama yang melukiskan satu tokoh yang utuh. Menarik kan? Oke, jadi kita udah tahu siapa dia. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang beliau lakukan sampai jadi begitu penting dalam sejarah? Nah, jawabannya ada pada misinya di Tanah Jawa. 1. Angka ini adalah kuncinya. Seluruh misinya yang begitu besar dan monumental itu bisa kita rangkum dalam satu angka ini. 1. Jadi, apa sih yang membuat beliau menjadi yang pertama? Dan inilah jawabannya. Maulana Malik Ibrahim adalah penyebar ajaran Islam yang pertama di Tanah Jawa. Coba deh kita berhenti sejenak, dan bayangkan apa artinya menjadi yang pertama. Ini bukan cuma sekedar datang loh. Ini artinya membuka jalan, di tengah lanskap kepercayaan yang sudah begitu kokoh. Ibaratnya menanam benih di tanah yang belum pernah diolah sebelumnya. Ini bukan sekedar peran, ini adalah fondasi dari semua yang akan datang sesudahnya. Tapi, misinya nggak berhenti di situ, nggak berhenti pada dirinya sendiri. Benih yang beliau tanam itu tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah fondasi spiritual yang akan membentuk wajah Jawa untuk generasi-generasi berikutnya. Dan fondasi itu kita kenal dengan nama Wali Songo, 9 wali. Bayangkan mereka ini seperti pilar-pilar spiritual di Tanah Jawa. 9 sosok legendaris, masing-masing punya cara dan pendekatannya sendiri yang unik. Dan Sunan Gresik, beliau ada di pusat dari semua ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Sumber kita nggak cuma menyebut beliau sebagai bagian dari Wali Songo. Bukan, beliau adalah titik awalnya, sang pendiri. Kalau kita ibaratkan Wali Songo itu sebuah bangunan warisan spiritual yang megah, maka Sunan Gresik adalah arsiteknya. Setelah kita melihat semua petunjuk ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya ya, apa sih yang memicu semua penelusuran ini? Kenapa kisah Sunan Gresik ini terus dicari orang? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Semua karena kekuatan dari sebuah pertanyaan. Lihat deh, ini pemicunya. Semua ini berawal dari sebuah permintaan yang lugas. Buatkan saya cerita. Sebuah keinginan untuk tahu, untuk memahami kisahnya secara lengkap. Ini bukti nyata loh, kalau rasa penasaran itu adalah mesin penggerak di balik setiap penemuan, termasuk cara kita memahami masa lalu. Jadi, inilah kepingan-kepingan puzzle yang berhasil kita rangkai dari sumber kita. Pertama, kita menemukan seorang tokoh kunci dengan 2 nama. Kedua, kita melihat perannya sebagai sang pelopor yang pertama kali membuka jalan. Dan yang ketiga, kita menyaksikan warisan abadinya sebagai pendiri Wali Songo. 3 pilar yang menopang satu warisan yang luar biasa besar. Dan semua ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir. Kalau sebuah penelusuran sedalam ini bisa lahir hanya dari satu permintaan sederhana untuk sebuah cerita, ini bikin kita jadi mikir kan? Kira-kira kisah-kisah besar apa lagi yang ada di luar sana, tersembunyi di sekitar kita, yang sebenarnya hanya menunggu satu pertanyaan yang tepat untuk diungkap.